مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ahibati fillah, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita masih bisa bertemu di acara Bina Akhlak dalam program Bina Akhlak AMQ Channel. Mudah-mudahan sahabat semua yang berada di rumah berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh senior kita di SMA Al-Muttaqin Tasikmalaya, seorang guru PAI yaitu Ustadz Dian Ridwan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillahil khair. Alhamdulillah. Nah, ahibbatifillah, untuk pembahasan pada malam kali ini insyaallah kita akan membahas suatu tema yang sangat mendasar sekali untuk kewajiban seorang muslim. Untuk tema pada malam ini judulnya apa, Ustaz? Ya, 4 kewajiban utama mungkin itu ya temanya. 4 kewajiban utama. 4 kewajiban utama. 4 kewajiban utama yang harus seorang muslim ketahui. Nah, untuk lebih jauh kita persilahkan kepada Ustadz Dian Ridwan untuk menjelaskan apa 4 kewajiban utama yang harus kita ketahui. Nah, tafadhol Ustaz. Nah, jazakumullah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk kita sama-sama membuktikan bakti suci kita kepada Ilahi Rabbi, ya Allah. Mudah-mudahan dalam kondisi semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik yang ada di rumah maupun antum yang ada dimanapun berada di bumi Allah ini, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu, keberkahan usia, dan keberkahan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ahibat fillah, alhamdulillah, insyaallah ini ya mungkin tepatnya saya bukan senior tapi kibar mungkin ya, karena apa? Karena mungkin ya ana lebih besar dari antum. Masya Allah. Baik, ahibat fillah, AMQ Channel ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi ini saya ambilkan dan sarikan dari salah satu kitab Syekh Al-Utsaimin, yakni kitab Al-Usul As-Salasah, di mana ini kita ngambil dari muqaddimahnya, di mana beliau mengatakan bahwa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina arba'u masail. Bahwa untuk kita itu ada 4 kewajiban utama yang mesti kita pelajari, Ustaz. Nah, ini. Yang pertama adalah al-ilmu. Dalam pembukaannya beliau langsung mengatakan yang pertama ini adalah ilmu gitu. Hari ini memang di dalam pelajaran PAI sekalipun kita belajar tentang apa itu ilmu. Tapi ternyata ketika kita buka ilmu itu adalah kita buka ya, kalau seandainya kita buka di dalam kamus Al-Munjid misalkan atau kamus Al-Munawwir gitu ya, kita akan saksikan bahwa secara bahasa ilmu adalah didul jahli. Ya, didul jahli. Lawan daripada bodoh, ya gitu. Lawan dari kebodohan. Atau kita buka di dalam buku usul fikih. Nah, ya, dalam usul fikih dikatakan bahwa ilmu itu adalah sifatun yankashifu bihal matlub inkishafan taman. Sesuatu sifat yang dapat mengungkap
begitu ya, sampai ke akar-akarnya. Nah, inilah ilmu. Jadi kalau seandainya ada di antara antum yang kemudian di tengah jalan kemudian ada orang tabrakan, kemudian dikabarkan ke orang lain yang mendengarnya itu bukan ilmu gitu. Nah, gitu ya. Oh, alhamdulillah saya dengar ilmu gitu. Ilmu apa? Ilmu tabrakan barusan. Nah, itu bukan gitu. Gitu ya. Itu bukan ilmu gitu. Jadi ilmu itu kalau seandainya kita kaji itu adalah dapat mengungkap sesuatu sampai ke dasarnya, sampai ke akarnya. Nah, itu yang dinamai dengan ilmu. Ya, itulah ilmu gitu. Sekalipun misalkan buka YouTube, kemudian di situ ada acara masak-masak, tata cara memasak tempe goreng misalkan itu saja. Nah, itu ternyata kalau seandainya hanya sekedar kita ini, itu kalau asal-asalan kan nggak jadi ya. Nah, gitu. Disitulah ilmu gitu. Menerangkan bagaimana cara membelahnya gitu ya, kemudian bagaimana cara mencampur aduk ini, nah itu ilmu. Nah seperti itu. Jadi inilah luar biasanya. Tapi yang kita maksud di dalam kitab ini ternyata beliau mengatakan ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah. Ini yang pertama. Oh, jadi yang wajib kita mengetahui ilmunya yang pertama adalah ma'rifatullah, Ustaz. Iya, betul. Gitu. Ma'rifatullah, mengetahui Allah, kenal dengan Allah, gitu kan begitu. Ya, biasa kan kita kenalan saja. Nah, masuk ke kelas kita kenalan loh. Namamu siapa gitu. Nah, pertanyaannya kita sudah kenal sama Allah belum gitu kan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita jadikan PR buat kita. Jangan-jangan ketika ada orang yang bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Robmu, anak TK pasti akan menjawab, Tuhan saya Allah. Di balik pertanyaannya, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan saya, kan gitu. Nah, itu anak TK. Coba kalau kita, nah ini PR buat kita. Ini PR. Lanjutnya nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana ketika kita ditanya aina Allah? Di manakah Allah? Ini pernah dicek, diteskan sama Rasulullah pada waktu itu, Ustaz. Nah, pada waktu itu ada seorang anak, di mana anak ini kemudian dalam kondisi lagi menggembala. Anak ini lagi menggembala. Saya kebayang kalau seandainya itu adalah anak kita, Ustaz. Ya, anak kita lagi main. Ada orang nanya gitu, Tuhanmu di mana? Aina Allah gitu kan begitu. Tapi luar biasanya si anak ini kemudian nunjuk ke atas. Allah fis sama. Allah itu di atas, di langit gitu. Dan luar biasanya lagi, si anak ini adalah seorang penggembala yang dia ini adalah budak gitu ya, seorang budak. Dan kemudian Rasulullah bertanya, di manakah tuanmu? Kemudian ditunjukkanlah rumah tuannya. Dan waktu itu juga Rasulullah SAW kemudian membebaskan si anak tadi. Masya Allah. Inilah hebatnya. Berarti ketika seseorang itu kenal dengan Robnya, kenal dengan Allah, maka jaminannya adalah bebas tadi. Masya Allah. Nah, ya. Jadi hari ini jika di antara kita ada yang belum kenal dengan Allah, jadi gimana, Ustaz? Mafhum mukhalafahnya nih? Masih belum bebas, Ustaz. Ya, berarti masih dia ini betul-betul masih terpenjara dirinya. Berarti kan begitu ya. Nah, maka yuk kita kenalan dengan Allah. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ya kita akan dibahaskan siapa itu Allah. Ya, bagaimana sifat-sifat daripada Allah itu. Ya, masalahnya kita apa? Ketika kita sholat, Allahu Akbar, bukankah kita diminta untuk ihsan? Ketika kita sholat ya, kita diminta untuk ihsan. Kita harus merasa bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa, ya Allah melihat kita. Sehingga ketika kita sholatnya betul-betul khusyuk, menghadirkan kekhusyuan itu. Lah ini ceritanya gimana kalau seandainya Allahnya saja belum kita kenal? Itu masalah utamanya bagi kita. Nah ini, maka yang pertama, ilmu itu adalah ma'rifatullah. Ilmu tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Ilmu tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Mungkin ini pada pertemuan selanjutnya ini bisa dibahas lebih dalam. Insyaallah ya. Kemudian kalau yang selanjutnya, Ustaz, apakah ada ilmu yang lain selain dari ma'rifatullah, Ustaz? Iya,
Jadi ilmu itu yang pertama kan ada ma'rifatullah. Di dalam kitab ini ada 3 nih ilmu itu. Iya. Ilmu itu ada ma'rifatullah, kemudian ma'rifatuddin. Tentunya ma'rifatuddinul Islam, kita mengetahui apa itu Islam. Kemudian ma'rifah Nabi, gitu ya. Jadi yang ketiga inilah yang kita betul-betul belajar dari sejak dini. Kita waktu TK ya belajar ya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah sejak kecil kita belajar itu. Dan ternyata ketika kita belajar itu, dan luar biasa nih, bagi antum mungkin yang akan ujian biasanya suka minta kisi-kisikan sama guru ya. Nah gitu. Dan inilah ternyata kisi-kisi. Inilah kisi-kisi. Kapan ujiannya? Fil kubur. Dalam alam kubur itu nanti ketika kita datang ke alam kubur, pertanyaan itulah yang akan muncul nanti. Nah itulah. Jadi maka Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang mungkin perlu kita betul-betul gali untuk diri kita. Ma'rifatullah, kita kenal dengan Allah, yang mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya. Kemudian ma'rifah dinul Islam. Apa itu dinul Islam? Jadi bukan hanya bahasa tetangga saya tai kotok tai hayam, Ustaz. Ya, apa ini itu gitu jawabannya gitu. Dibolak-balik terus gitu, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita akan mempelajari ini lebih dalam. Kemudian ma'rifah Nabi. Kita ingin mencintai Nabi, tapi Nabinya nggak kenal. Gitu ya, karena Masya Allah nih, saya agak-agak sedih dulu ketika tahun kita sedikit ya mungkin mereview ke belakang. Sebelum dulu anak ngajar di Al-Mutakin ini sempat mengajar TK. Ketika saya tanya ke anak TK, "Nak, Dek, idola kamu itu siapa?" Pernah nanya anaknya nggak, Ustaz? Ternyata yang dia jawab, Masya Allah, Spiderman. Itu. Ternyata waktu itu musimnya Power Ranger, Ustaz. Power Ranger. Iya, yang paling dia seneng itu Ranger merah. Gitu. Jadi idolanya Ranger merah. Masya Allah, ini kalau seandainya anak-anak kita, generasi kita, yang jadi idolanya itu ternyata artis TikTok, apa yang terjadi, Masya Allah? Ya, apa yang terjadi ketika anak-anak kita kemudian mengidolakan selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebut Nabi dia nggak akan kenal, disebut Allah saja dia pun sama nggak kenal siapa. Lah bagaimana nanti menjawab pertanyaan yang ada di kubur nanti ketika Allah melalui malaikatnya datang kemudian bertanya, "Man rabbuka?" Insya Allah, itulah yang mungkin pertanyaan itu yang betul-betul mari kita sama-sama gali, mari kita sama-sama ingatkan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, Insya Allah. Dan yang kedua, ini yang pertama tadi adalah al-ilmu. Yang pertama adalah tadi al-ilmu ya, Ustaz ya. Al-ilmu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang dinul Islam, mengetahui tentang nabinya. Sehingga jika seseorang telah mengetahui kemudian ia kenal, maka ia akan lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa kita itu harus mengetahui 4 permasalahan. Itu tadi permasalahan yang pertama adalah al-ilmu ya, Ustaz. Al-ilmu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua apa, Ustaz? Permasalahan yang kedua itu adalah al-amal bihi. Al-amalu bihi. Al-amalu bihi ini adalah tadi udah tahu nih ilmunya. Kalau seandainya ilmunya sudah tahu, maka tuntutan berikutnya adalah mengamalkan. Nah gitu, mengamalkan, ilmunya tahu, tinggal amal. Al-amalu bihi. Jadi mengamalkan daripada ilmu yang sudah diketahui. Orang mengatakan kalau seandainya amal itu sama seperti kita menanam sebuah pohon. Maka ketika kita pohonnya itu kemudian disiram, dipupuk dan sebagainya, maka dia akan menghasilkan buah. Gitu ya, seperti itu. Maka ilmu pun sama. Jadi buah daripada ilmu itu adalah amal. Percuma saja kita mempunyai ilmu tapi ternyata nggak diamalkan. Tapi tidak diamalkan. Iya, begitu. Kita mempelajari tentang Al-Quran, belajar tentang pelajaran antum nih, misalkan tahfidz saja. Teman-teman kita yang ada di Sain Quran, di Sain tahfidz nih, kemudian sudah hafal 1 juz, 2 juz, bahkan mungkin lebih daripada itu. Nah, maka untuk beramalnya ini,
antum ini lebih baik ini nanti ketika Ramadan yang sebentar lagi ini jadi imam saja. Nah, ini luar biasa nih. Amalkan di dalam setiap sholat. Itu rakaat pertama suratul Baqarah misalkan begitu ya. Begitu ya. Nah, ini amalkan gitu, insyaallah. Karena ternyata ketika ilmu ini diamalkan, ketika ilmu ini kemudian diberikan kepada orang lain, diajarkan, ilmu itu tidak berkurang. Gitu. Malah bertambah. Betul sekali, malah bertambah gitu. Nah, inilah luar biasanya daripada ilmu. Ini dua ya. Tadi yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Gitu. Nah, kemudian Ustaz, yang ketiganya nih. Yang ketiganya apa? Nah, yang ketiganya ini adalah ad-da'wah ilaihi. Ad-da'wah ilaihi. Ad-da'wah ilaihi. Jadi setelah kita ini berilmu, kemudian kita ini beramal, kemudian kita mendakwahkan ilmu tadi. Jadi yang didapat itu kemudian diserap, diamalkan, kemudian didakwahkan. Kalau seandainya kita melihat daripada tarikh Islam, kita melihat sejarah para sahabat dulu, tidaklah Nabi itu menambah hafalan mereka, tidaklah mereka menambah daripada apa yang mereka kerjakan daripada Nabi, ajaran-ajaran dari Nabi. Saya pernah membaca para sahabat itu ternyata tidak pernah menambah kecuali dia sudah mengamalkan itu. Ya. Kalau kita luar biasa ya. Mungkin aduh Masya Allah, ini beratlah kita mungkin ya. Yang lebih berat lagi adalah andai kita tidak beramal tapi ilmunya pun nggak ada gitu ya. Nah itu. Nah ini yang lebih parahnya itu seperti itu. Maka dulu para sahabat itu mereka mempelajari 10 ayat, kemudian diamalkan, dan setelah itu kemudian mereka dakwahkan. Dan inilah luar biasanya keilmuan mereka itu betul-betul menyerap. Bahkan kalau seandainya kita buka di Sirah Nabawi, itu ternyata banyak juga sahabat yang kemudian belajar sama Nabi baru beberapa ayat, tapi ternyata ayat tersebut adalah ayat jihad, dan mereka pun berperang ikut jihad padahal baru hafal beberapa ayat. Masya Allah. Nah itu pertanyaannya, andai itu terkena dengan kita, siap berangkat nggak Zat? Siap, insyaallah. Gitu, Masya Allah ya. Harus siap, karena itu adalah panggilan Ustaz. Betul. Ini intermezzo saja, karena memang ini kita harus semangat nih. Jadi kita saja ketika kita mempelajari tentang pelajaran di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk berhijab saja. Teman-teman kita nih, adik-adik kita ya, termasuk ya peserta didik SMA Al-Muttaqin ini juga perlu nih al-amalu bihi. Gitu ya, begitu. Harus mengamalkan. Tahu dalil tentang hijab, maka mari kita amalkan dan mari kita sebarluaskan. Nah, isyhadu bi anna muslimun, kita tampakkan kalau kita ini adalah seorang muslim. Seperti kalau dulu sahabat itu ketika mereka mendapatkan sebuah perintah itu selalu sami'na wa ata'na. Nah, Ustaz, tadi sudah disampaikan bahwa yang harus kita atau landasan yang wajib kita yang pertama adalah mengetahui ilmunya. Betul. Kemudian setelah mengetahui ilmunya, kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Betul. Kemudian kita mengajak kepada amalan tersebut. Dan ketika kadang di tengah perjalanan saat ketika kita mengajak pada sebuah amalan atau sebuah kebajikan itu selalu ada tantangan, Ustaz. Nah, mungkin solusinya bagaimana, Ustaz? Nah, solusinya yang terakhir ini, Ustaz. Solusinya adalah poin terakhir, yakni as-sabru 'alal adza fi. Jadi sabar dengan adanya tantangan yang ada di dalamnya. Baik dalam kondisi ketika kita menuntut ilmu, baik kondisinya adalah ketika kita ini mengamalkan untuk diri sendiri, dan juga ketika kita mendakwahkan ilmu tadi. Masya Allah. Nah itu, terkadang ketika kita belajar ada saja halang rintangnya, gitu ya. Ada halang rintangnya, entah itu mungkin penyakit malas atau penyakit yang datang dari Jepang, Zat. Apa, Zat? Itu penyakit atuda. Gitu, begitu. Ini penyakit yang luar biasa gitu. Atuda tunduh gitu kan, begitu. Atuda ini penyakit ini, Masya Allah. Nah itu jadi di tengah perjalanannya maka Syekh Al-Utsaimin ini kemudian mengamanahkan yang terakhir adalah as-sabr. Sabar.
al-adafi, dalam segala macam hal, baik ketika menuntut ilmunya, menuntut ilmu banyak halang rintang, apalagi ketika kita mengamalkan, dan terlebih ketika kita mendakwahkan ilmu tadi. Ini halang rintangnya luar biasa, tapi syekh tersebut kemudian menyampaikan sabar. Nah ini, dengan sabar inilah kemudian semuanya akan kita lalui bersama, karena setiap dalam kesabaran Allah sediakan pahala yang begitu luar biasa. Masya Allah. Ahibbatifillah, itulah ringkasan atau bukan ringkasan. Sebenarnya ini sebuah mukadimah, Ustaz. Sebuah mukadimah yang insya Allah akan nanti kajian-kajiannya berlanjut tentang 4 hal, 4 permasalahan yang harus kita ketahui sebelum melakukan sesuatu. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita harus mempunyai ilmu, baik itu dalam ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ma'rifatud dinil Islam, Ustaz. Ma'rifat tentang agama Islam ini, kemudian ma'rifatun nabi, ma'rifat kepada nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi yang lainnya. Kemudian setelah kita mengetahui ilmunya, tahapan yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Karena seperti amal itu, jika ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah, ya Ustaz ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mengamalkannya maka kita mempunyai kewajiban untuk dakwah terhadapnya. Nah, walaupun 1 ayat istilahnya dalam hadis ini disebutkan, maka kita berdakwahlah dengan ayat tersebut. Kemudian di dalam dakwah itu bukan tidak hanya kenikmatan yang kita dapatkan, tetapi ada juga cobaan yang terdapat di dalamnya. Maka kita harus as-sabru ala adafihi. Kita harus sabar terhadap perintangan yang ada di dalamnya. Tayyib, ahibati fillah, itulah mungkin ringkasan yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Dian. Terakhir Ustaz, tafadhal, mungkin ada pesan yang untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Tayyib, ahibati fillah, yang terakhir sebagai motivasi buat diri kita dari materi yang kita sampaikan hari ini, yang pada malam hari ini, mari kita sama-sama betul-betul menyerap di dalam diri kita, yakni apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat diri kita, mengangkat derajat kita adalah dalam kondisi kita ini berilmu. Maka apapun yang kita kerjakan dalam kondisi menuntut ilmu, sekalipun mungkin dalam kondisi sekarang ini pembelajaran jarak jauh, yang dulu biasa tatap muka sekarang tatap handphone, ya mudah-mudahan dalam kondisi sabar semuanya. Mudah-mudahan bukan hanya yang menjalaninya, tapi yang membiayainya pun ikut sabar. Ya, maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak didik kita, orang tuanya, dan juga lingkungan yang ada di mana anak-anak kita ini berada, kita doakan semuanya mendapat kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebarokahan daripada ilmu yang dipelajarinya. Karena semua ilmu itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika mereka mengamalkan, maka mereka pasti akan mengamalkan di daerah dia tinggal. Maka mudah-mudahan ketika dia mempelajari satu ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut, kemudian mereka pun sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikatnya, akan turunkan segala bantuannya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bukankah setiap penuntut ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat? Nah, bahkan malaikat pun akan menurunkan sayapnya kepada orang-orang yang dimana di situ ada majelisul ilmu, di dalam majelis ilmu. Maka berbahagialah antum sekalian ketika antum sekalian mempelajari ilmu, ketika antum sekalian sabar dalam kondisi menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Maka berbahagialah bukan hanya ketika bersabar tentang ilmu tadi, tapi berbahagialah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kenikmatannya untuk mengganti kelelahan yang sudah kita lakukan dan sabar yang kita lakukan hari ini. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan
malam hari ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi satu pengingat, khususnya memang buat diri saya dan umumnya bagi antum sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi, dan segala kelebihan insyaallah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Iya. Ahibati fillah, AMQ channel yang berbahagia. Itulah materi yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق